Mengasal ayat suci Al-Quran dan dipadakan bahasa daerah Ibu bapak hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, para bapak sahabat iman di teras ketupa sahabat iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi an na'mal shalihat wa nahana bi an na'mal sayyi'at litakuna nafi'atan lana fil hayati wa ba'da al-maut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mudah-mudahan pertemuan kita di tempat ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa menambah-nambah keimanan, menambah-nambah keyakinan, menambah-nambah amal kebaikan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajab lahu. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga saudara-saudara kita muslimin muslimat yang ada di Palestina, khususnya yang ada di Gaza. Sampai detik ini masih terus dibombardir, masih terus digenosida oleh makhluk terkutuk Zionisme Israel. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Gaza diberikan kekuatan, diberikan pertolongan, diberikan kemenangan. Mudah-mudahan Zionisme Israel dibinasakan oleh Allah. Mudah-mudahan Zionisme Israel dibinasakan. Zionisme Israel dibinasakan. Allahumma a'idil Islam wal muslimin wa azil al-kufra wal kafirin. Allahumma ansur ibadakal mu'minin wal mu'minat khassatan fi Gaza wa 'amatan fi kulli buldanil mu'minin. Allahumma shdud wattakal 'ala al-kuffar alladhina yuharibuna al-islam wal muslimin. Allahumma hazimhum wa zalzilhum wa syaqit syamlahum wa farij jam'ahum. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbi wassalimin. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, tak terasa waktu berlalu begitu cepat bagaikan kilat. Alhamdulillah kita sampai ke bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah, tanggal 25 Rabiul Awal. Mudah-mudahan ibu bapak kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah badan kita, berkah keluarga kita, berkah harta kita, berkah dunia akhirat kita, dan kita bisa masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak ingat Rabiul Awal, pasti kita ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rabiul Awal bulan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat Nabi Muhammad, kita ingat diutusnya Nabi Muhammad. Ibu bapak dalam Al-Quran, surahnya surah Al-Anbiya, ayatnya ayat 107. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk semua alam. Jadi ibu dalam ayat ini ditegaskan yang mengutus Nabi Muhammad itu siapa? Allah. Untuk apa Nabi Muhammad diutus? Menjadi rahmat. Bagi siapa Nabi menjadi rahmat? Lil alamin, semua alam. Alam di sini bukan hanya manusia. Kullu syai'in siwallah wa huwa alam. Semua perkara selain Allah itu namanya alam. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, jin, malaikat dan lain sebagainya. Ibu bapak merasa gembira dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa semua alam gembira? Karena Nabi Muhammad, ibu bapak, datang membawa ajaran Islam. Ajaran apa ibu bapak? Islam. Islam itu persis seperti namanya, salimah, artinya selamat, damai, sejahtera. Makanya salah satu nama Allah dalam Asmaul Husna namanya As-Salam. Nah, As-Salam itu artinya apa ibu bapak? Maha pemberi selamat, maha pemberi kedamaian, maha pemberi kesejahteraan. Itulah Islam. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama ana rahmatun muhdatun. Sesungguhnya aku hanyalah rahmat yang dihadiahkan. Makanya kata Ibnu Abbas, kata Rasulullah SAW, rahmatan lijami'in nas, man amana wa saddaqa bihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Nabi Muhammad itu ibu bapak rahmat bagi semua manusia. Siapa yang beriman dan membenarkannya, maka pasti akan bahagia dunia sampai akhiratnya. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, apa artinya rahmat ibu bapak? Rahmat itu dari rahimah, yarhamu rahmatan. Kalau dalam kitab Lisanul Arab, ibu bapak Ibnu Mandur dan kitab Maqayisul Ridha, kata Ibnu Faris, rahmat itu memang banyak artinya. Tapi yang paling menonjol ibu as-safaqatu wal marhamah, yaitu kasih sayang. Apa ibu bapak? Kasih sayang. Kasih sayang. Jadi Nabi diutus oleh Allah itu untuk menebarkan kasih sayang. Ibu bapak, saripati ajaran Islam itu adanya dalam Al-Quran. Al-Quran berapa juz bu? 30 juz, berapa surat? 114 surat. Ibu bapak, 30 juz kalau diperas lagi itu akan keluar saripatinya surah Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah disebutnya Ummul Quran, induknya Al-Quran. Kenapa Al-Fatihah disebut Ummul Quran, induk Al-Quran? Karena dalam Al-Fatihah itu mencakup 3 tauhid. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ibu, Al-Fatihah ada berapa ayat bu? 7 ayat. Ya, kata Nabi disebutnya as-sab'ul matani, 7 ayat yang diulang-ulang. Makanya la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Itu yang 7 ayat ibu bapak, kalau diperas lagi itu akan keluar saripatinya. Apa surah yang pertama? Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa ibu bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi ibu bapak, hidup di dunia ini kita cukup ingat satu nama saja. Bahkan harus banyak-banyak ingat nama ini. Nama siapa? Allah. Siapa itu? Nama Allah. Wadzukurullaha dzikran katsiran. Ingatlah Allah sebanyak-banyak. Ibu bapak, kita hadir di pentas dunia ini karena kasih sayang Allah. Kita ibu bapak diciptakan jadi manusia itu kasih sayang siapa? Allah. Kasih sayang Allah. Untung kita gak diciptakan jadi kucing. Ya, kalau diciptakan jadi kucing, yang hadir di sini berarti kumpulan kucing. Ibu, kasih sayang Allah. Kita bisa makan itu kasih sayang Allah. Bisa minum itu kasih sayang Allah. Bisa bernapas itu kasih sayang Allah. Semua kebutuhan kita disediakan oleh Allah. Mata bisa berkedip kasih sayang Allah. Telinga bisa mendengar, semuanya kasih sayang Allah. Jadi ibu bapak, saripati ajaran Islam itu ibu bapak pengasih dan penyayang. Itu ajaran Islam, pengasih dan penyayang. Ibu bapak, pengasih itu dari kata apa ibu bapak? Pengasih itu dari kata kasih.
Kasih itu artinya apa Ibu Bapak? Bu, kasih itu artinya apa? Kasih itu memberi. Apa Bu? Memberi. Jadi pengasih itu adalah pemberi. Yang hidupnya give and give, memberi dan memberi. Memberi apa Ibu? Memberi kebaikan. Memberi apa? Kebaikan. Itulah pengasih. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, kasih itu ibu bapak minimal tandanya ada 3, tandanya ada 4. Ada berapa pun yang namanya kasih? 1, kasih itu tanpa batas, unlimited. Ibu bapak tanpa batas. Jadi nggak dibatasi jarak, nggak dibatasi tempat, nggak dibatasi waktu. Itu namanya pengasih. Ada orang bilang, buat apa kita capek-capek ngurus Palestina, capek-capek kita ngurus gajah. Di sini juga banyak yang susah. Kira-kira orang ini pengasih bukan Bu? Bukan. Melaksanakan ajaran Islam tidak? Tidak. Islam itu pengasih tanpa batas. Betul Ibu? Nah, jadi kalau kita berbuat kebaikan masih dibatasi oleh sesuatu, itu bukan pengasih. Yang kedua, ibu yang namanya kasih itu tanpa syarat. Apa Ibu Bapak? Tanpa syarat. Jadi kalau kita ibu berbuat kebaikan masih bersyarat, itu pengasih bukan? Bukan. Pengasih itu tanpa syarat. Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah, ibarat begini, seorang suami bilang ke istrinya, istriku, saya akan berbuat baik kepadamu kalau kamu berbuat baik pada saya. Pengasih bukan Bu? Bukan. Istrinya bilang pada suaminya, suamiku, saya akan berbuat baik padamu kalau kamu berbuat baik pada saya. Pengasih bukan? Bukan. Kita sering dengar Bu, ada orang ngomong begini, ngomongnya, sikap saya tergantung sikap kamu. Nah, ada Bu? Betul kan? Nah, sikap saya tergantung sikap kamu. Kamu baik, saya akan baik. Kamu jahat, saya akan Jahat. Nah, alhamdulillah ini Allah. Itu pengasih bukan Bu? Bukan. Ibu, yang namanya pengasih itu bukan kalau, tapi pengasih itu adalah walaupun. Apa Bu? Walaupun kamu tidak baik pada saya akan tetap baik kepadamu. Kenapa? Kamu tidak baik pada saya, bukan urusan kamu dengan saya, tapi urusan kamu dengan Allah. Saya berbuat baik kepadamu, bukan urusan saya dengan kamu, tapi urusan saya dengan Allah. Itulah pengasih. Contohnya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ya Nabi Muhammad, ibu, setiap mau sholat ada orang yang meludahi Nabi. Apa Bu? Meludahi. Ya, ibu udah beberapa hari, beberapa minggu Nabi kehilangan kemana si fulan yang suka meludahi. Ditanya-tanya ke sahabatnya, ditanya-tanya ke tetangganya. Ternyata orang ini sedang sakit keras. Ibu, kalau kita ada orang telah membuat hati kita sakit, namanya diludahi Bu. Seminggu kemudian orang itu sakit keras. Kira-kira omongan kita gimana Bu? Puas. Namanya alhamdulillah. Mudah-mudahan cepat apa? Cepat mati. Namanya. Tapi Nabi enggak. Nabi kan pulang ke rumahnya, bawa makanan. Wahai Aisyah, apakah ada makanan? Ada ya Rasulullah. Ini ada sepiring roti buat nanti buka puasa. Kata Rasul, sudahlah Aisyah, buka puasa itu nanti ada rezekinya. Emang ya Rasul mau apa? Saya mau nengok seseorang. Siapa seseorang itu ya Rasul? Yang suka meludahi saya. Allahu Akbar. Kalau kita geregetan tuh Bu, geregetan ya makin masa piring-piringnya rek dipakai kalau mau kan tukang hiduran. Tapi Nabi enggak. Nabi ketuk pintunya, assalamualaikum
gemeteran Bu. Wah, ini suaranya suara Muhammad. Pasti Muhammad mau aji mumpung, mau balas dendam. Mumpung saya sakit kayaknya mau balas dendam. Nabi bertanya pula, kenapa kamu saya sakit oleh Muhammad? Nabi itu mendoakan, Allahumma shfi maradhi, Allah sembuhkan penyakitnya. Bismillah langsung sembuh Bu. Orang ini ibu melihat kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ibu bapak hatinya terbuka dan masuk Islam. Masuk Islam itu karena kasih dan sayang. Ada lagi kan cerita orang Yahudi buta ya ibu bapak. Orang Yahudi buta kerjaannya menghina Nabi. Itu di pasar menghina Nabi. Kalau kamu ketemu Muhammad jauhi ya. Kamu jauhi Muhammad itu tukang bohong, tukang sihir, tukang fitnah. Pokoknya Muhammad itu menyesatkan. Itu tiap hari Nabi Muhammad ibu ngasih makan sambil disuapin, bayangkan. Allah Akbar, terbayang betapa dasarnya kasih sayang Nabi Muhammad. Disuapin sampai meninggal dunia Bu. Ketika Nabi sudah wafat, itu sunnahnya diteruskan oleh Abu Bakar. Abu Bakar nanya ke putrinya Aisyah, wahai putriku, adakah sunnah Rasul yang belum ayah amalkan? Ada ayah. Satu yang belum ayah amalkan apa? Rasul itu setiap pagi ngasih makan ke orang Yahudi yang buta sambil disuapin ayah. Ya, terus itu Abu Bakar. Begitu Abu Bakar itu ngasih satu kali, yang namanya dibuapan langsung dipukul tangannya. Kenapa kok ini makasar sekali? Memberi makanan dan makanan juga keras, ini kenapa? Abu Bakar langsung menangis. Ibu teringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Abu Bakar, berarti Nabi memberinya lemah lembut dan makanan juga dilembutkan dulu. Allah Akbar, nangis Abu Bakar. Padahal ini orang tukang menghina. Allah Akbar. Kata Abu Bakar, pulang pasti beda karena orangnya juga beda. Beda gimana? Emang kamu siapa? Saya Abu Bakar. Yang kemarin-kemarin itu siapa? Itu orang yang suka kamu fitnah, yang suka kamu tuduh pembohong, tukang sihir yang menyesatkan. Siapa itu? Muhammad. Iya, itu Muhammad. Di mana sekarang Muhammad? Sudah meninggal dunia. Di mana makamnya? Diajak oleh Abu Bakar, dituntun ke makamnya. Dia menangis sejadi-jadinya itu. Ternyata saya ini betapa jahil, betapa bodoh. Orang yang sangat mulia begitu saya fitnah sebagai pembohong pendusta. Akhirnya Yahudi ini masuk Islam. Itu kenapa? Karena kasih sayang. Jadi Nabi Muhammad itu ibu ya, walaupun kamu tidak baik pada saya akan tetap baik kepadamu. Karena baiknya saya padamu bukan urusan saya dengan kamu, tapi urusan saya dengan Allah. Kamu tidak baik pada saya, bukan urusan dengan saya, tapi urusan dengan siapa? Dengan Allah. Itulah pengasih. Betul Ibu? Betul. Yang ketiga, yang namanya kasih itu tanpa pilih-pilih. Tanpa apa Ibu? Tanpa pilih-pilih. Jadi kalau kita berbuat kebaikan masih pilih-pilih, itu pengasih bukan itu apa? Ya, bukan pengasih. Nabi Muhammad itu ibu bagikan air hujan. Mau tanah yang tandus, mau dataran tinggi, mau tanah seperti cadas sekalipun, tetap ibu akan tersirami, merasakan basahnya air hujan. Seperti itulah Nabi Muhammad. Mau orang yang kafir, orang yang beriman, mau orang yang saleh, mau orang yang belum saleh, apapun Nabi pasti berbuat kebaikan. Karena Nabi kasihnya tanpa pilih-pilih. Yang keempat, ibu, yang namanya kasih itu tanpa pamrih. Kasih itu apa itu Bapak? Tanpa pamrih. Jadi kalau kita berbuat kebaikan masih ada pamrih, ingin dibalas oleh orang yang berbuat kebaikan, itu kasih bukan itu Bapak. Bukan kasih. Yang namanya kasih itu pasti tanpa pamrih. Kasih itu tulus, bukan banyak modus. Dengan harus Bu. Nah, Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah, pengasih itu pasti ibu yang dicarinya bukan penilaian manusia.
manusia. Yang dicarinya bukan ridho manusia, tapi ridho siapa? Ridho Allah. Ridho Allah. Makanya ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kata-kata hikmah dari Umar bin Khattab, "Law 'alimta sur'ata ayyan sababihan nas ba'da rahili lam ta'isha hayataka liyurdoi ahadin siwa rabbi." Kalau kita tahu ibu bapak betapa cepatnya manusia melupakanmu, maka kamu tidak akan sibuk beramal kecuali hanya mengharap keriduan Allah. Karena manusia mudah melupakan, betul kan? 1000 kebaikan akan dilupakan dengan 1 kesalahan, betul Bu? Tapi Allah sebaliknya, 1000 kesalahan akan dilupakan dengan 1 kebaikan. Itulah Allah Maha Penerima Taubat. Jadi dalam hidup ini ibu bapak enaknya kita mencari ridho siapa? Mencari ridho Allah. Enaknya mencari penilaian manusia, mencari penilaian Allah. Penilaian Allah. Tapi kadang banyak manusia yang hidupnya mencari penilaian manusia. Kira-kira ibu bapak kalau hidup mencari penilaian manusia capek gak? Capek. Jadi hidupnya harus selalu sesuai penilaian orang lain. Capek ibu bapak. Akhirnya orang yang hidupnya banyak pura-pura. Kalau mencari penilaian manusia, kehidupannya banyak pura-pura. 1 Bu, pura-pura kaya. Kalau pura-pura kaya capek gak Bu? Capek Bu. Namanya punya motor anyar, wah ini udah menghangat lagi hatinya. Akhirnya hutang lagi. Beli mobil baru, tetangganya hutang lagi. Sahabatnya kenal baru, hutang lagi. Akhirnya bukan duitnya yang banyak, utangnya ya banyak. Itu kenapa? Itu pura-pura kaya, pengen kelihatan kaya, padahal hidupnya miskin. Betul. Capek. 2, ibu pura-pura, apalagi ya, pura-pura kaya, pura-pura cantik. Bu, pura-pura cantik capek kan? Capek Bu. Lihat para selebritis Bu, pengen disebut orang cantik ya, cantik sedunia, sampai make up berbagai macam make up dicoba. Udah gak puas lagi, gak kepalang tanggung operasi plastik, hidungnya dipengekun, dipancungkan. Terus Bu, capek gak Bu? Capek. Ya, karena penilaian manusia. Ya, ibu-ibu udah dandan, ya dandan udah beberapa menit, beberapa jam. Khusyuk dandan punya. Dandan mah khusyuk jadinya. Bu, salat dan dandan Bu, khusyuk mana Bu? Khusyuk dandan ya. Sudah dandan. Nah, bilang ke suaminya, "Pak, gimana ini dandanan, matching gak cocok?" Kata suaminya, "Udah, dari dulu begitu." Ibu, kira-kira nyaman hati gak? Gak enak, karena yang dicari apa? Penilaian manusia. Pura-pura kaya, pura-pura cantik, pura-pura ganteng, capek. Ada lagi Bu, pura-pura muda. Pura-pura muda, udah tahu tua, pengen disebut anak muda, capek gak? Capek. Disebut kolot, saya disebut budak moral. Saking Bu hayang disebut anak muda, Bu, hayang disebut muda, gak kepalang tanggung ke pengajian pakai baju SMA. Saking disebut anak muda Bu, akhirnya pakai baju SMA Bu. Capek gak Bu? Capek ya. Makanya hidup ini Ibu, kalau mencari penilaian manusia capek, carilah penilaian Allah. Enak kan Ibu, kalau Allah sudah ridho, Allah sudah suka, kan enak. Nah, yang dicari itu keriduan siapa? Ridho Allah, penilaian Allah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, dalam hidup ini Bu, kita ingin gak disayangi, dikasihi Allah Bu? Ingin ya. Itu Ibu jangankan dikasihi, disayangi Allah ya, kita disayangi makhluk manusia aja udah begitu enaknya. Laras Bu, seorang istri punya suami yang pengasih penyayang, enak gak Bu? Udah enak. Sebaliknya suami punya istri pengasih penyayang, enak kan? Pasti enak Bu. Yang apalagi dikasihi, disayanginya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, rumusnya sederhana.
Ini sederhana rumusnya, tapi dalam praktiknya memang perlu pembiasaan dan perjuangan. Ya. Kata Nabi, Ar-Rahimun yarhamur Rahman. Orang yang pengasih, orang yang penyayang itu pasti dikasihi, disayangi oleh Allah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi semua yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit, malaikat Allah itu akan menyayangi kita. Jadi rumusnya ingin disayang Allah, dikasihi Allah, ya sayangi, kasihi semua makhluk yang ada di bumi. Man di sini ibu bukan hanya manusia ya. Kalau manusia udah jelas. Kata Nabi, man la yarhamun nas la yarhamullah. Siapa yang tidak menyayangi manusia maka tidak akan disayangi oleh Allah. Ya, bukan hanya manusia, Bu, hewan kan. Lihatlah ajaran Islam. Sampai ke hewan saja, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah telah menetapkan kita harus berbuat kebaikan terhadap siapapun dan terhadap apapun. Idza qataltum fa'asimul qitlah. Kalau kita membunuh hewan yang diharamkan, ibu kata Nabi, bunuhlah dengan cara terbaik. Wa idza dabahtum fa'asinu dabah. Kalau menyembelih hewan, sembelihlah dengan cara terbaik. Wal yuhid syafrata wal yurih dabihata. Kata Nabi, tajamkan dulu pisaunya dan tenangkan dulu hewannya. So, itu pada hewan, apalagi pada manusia. Bahkan Bu, ada orang yang diampuni dosanya, orang banyak dosanya, seorang pezina, ibu yang diampuni dosanya karena berbuat baik pada hewan. Ini dalam Sahih Al-Bukhari, anna imra'atan baghiyan ra'at qalban yutifu bibi arin adda'a lisanahu min syaril habs. Jadi ada seorang wanita bagian itu pezina. Di padang pasir ibu melihat ada seekor anjing yang menjulur-julurkan lidahnya sambil mengelilingi sumur. Anjing itu sedang kehausan karena kepanasan ibu, karena kepanasan. Itu si perempuan itu spontan timbul kasih sayang, Rahman Rahim, pengasih penyayang. Panazza'at khuffaha, dia membuka sepatunya lalu turun itu ke sumur, diambil airnya diminumkan kepada seekor anjing itu. Kata Nabi, faghfirolaha, Allah mengampuni dosa-dosanya. Allah Akbar. Itu ibu bapak, jadi jangan salah memahami juga ya. Hadis ini jangan salah memahami. Ini kasusnya khusus untuk wanita itu ya. Tidak semua pezina, tidak semua orang berzina ya akan dapat ampunan Allah. Itu khusus kasusnya untuk perempuan itu. Makanya sebagian para pensyarah hadis mengatakan bahwa bisa jadi si perempuan itu dalam hatinya sudah memohon ampun pada Allah. Di hatinya sudah bertobat. Ya. Kan ada orang itu kalau salah memahaminya, orang udah aja mau berzina, mau korupsi, tinggal ngurus kucing, ngurus anjing, ngurus nabi, berbuat baik pada hewan, kayak dia dihampura besar, Allah itu ke hewan geus dihampura, jangan kurang memenang korupsi geus disumbangkeun ka pasantren jadi bersih ahli surga. Salah ibu, tetap ibu ya. Kalau tidak bertobat, dosa itu tidak diampuni Allah. Ada lagi orang masuk neraka Bu gara-gara kucing. Ini masih Sahih Al-Bukhari. Tadkhulu imra'atun an-nar bil hirrabatha. Ada seorang perempuan masuk neraka gara-gara kucing. Jadi kucing di penjara, Bu, dikerem, dikasih makan kelaparan, akhirnya mati. Kata Nabi, dia itu masuk neraka. Itu menyakiti apalagi menyakiti manusia. Jadi rumusnya ingin disayangi Allah, ingin dikasihi Allah, kasihi sayangi semua makhluk yang ada di bumi ini. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita berbuat kebaikan pada hewan aja Bu, dapat pahala gak Bu? Dapat. Ibu, kita berbuat kebaikan pada hewan dapat pahala gak? Dapat pahala. Kata Nabi, itu di kabin robatin ajrun. Kita berbuat kebaikan pada makhluk hidup. Kabin itu kan hati, rokbah itu basah. Artinya makhluk hidup itu dapat pahala.
ngasih makan kucing pun dapat pahala gak? Dapat. Makanya ibu kalau masak daging itu sisakan 1 porsi buat kucing. Buat kucing. Goreng ikan kasih kucing itu jadi pahala, itu jadi pahala. Jadi ibu rumusnya, kalau kita berbuat baik pada orang lain, kira-kira kebaikan itu kembalinya kepada siapa? Pada kita. Diri kita. Tadi berbuat baik pada hewan aja, kembali pada diri Kita. apalagi pada manusia. Jadi ibu bapak, kalau kita berbuat baik pada orang lain, maka kebaikan itu pasti akan kembali pada diri kita. Kalau kita berbuat keburukan pada orang lain, maka pasti keburukan itu kembali pada diri Kita. kita. Betul gak, Bu? Betul. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, kecil-kecilan aja kita berbuat baik, ibunya berbuat baik, memberikan senyuman pada orang lain, itu kebaikannya kembali pada siapa? Pada diri kita. Orang banyak senyum, ibu senyum, itu pasti akan bahagia. Ibu pengen bahagia, bu pengen bahagia, pasti pengen ya. Tapi rumusannya gak ada. Kalau pengen bahagia harus dibahagiakan, gak ada. Semakin kita ingin bahagia, mindsetnya harus dibahagiakan, semakin hidup tidak bahagia. Kalau ingin mulia, prinsipnya kalau ingin mulia, pikirannya dimuliakan, semakin tidak dimuliakan. Tapi ibu apa, kalau ingin bahagia, bukan minta dibahagiakan, tapi buatlah orang lain bahagia. Betul, Bu? Senyum, kan buat orang lain bahagia, kita juga ikut bahagia. Siapa yang ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Siapa yang ingin mulia, muliakan orang lain. Itu pasti mulia, pasti bahagia. Terus ibu, itulah ilhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kasihi, sayangi semua makhluk yang ada di bumi, niscaya Allah akan mengasihi dan menyayangimu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itulah esensi Nabi Muhammad diutus ke bumi. Jadi pengasih dan penyayang. Pengasih itu tanpa batas, tanpa syarat, tanpa pilih-pilih, tanpa pamrih, sepenuhnya tulus, bukan banyak modus. Nah, mudah-mudahan termasuk kita semuanya menjadi orang-orang yang pengasih dan penyayang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.